Kita semua pernah ada di posisi itu. 5 menit yang lalu kita merasa benar, berteriak, meluapkan segalanya. Tapi 10 menit kemudian, rasa bersalah datang seperti ombak besar. Apa itu outsourcing brain? Sederhananya, jangan biarkan otakmu bekerja sendirian menyimpan data. Otak kita didesain untuk memproses ide, bukan untuk menyimpannya seperti gudang arsip. Catat juga emosimu. Psikiater Dan Siegel menciptakan istilah name it to tame it. Saat kamu memberi nama pada emosimu dan menuliskannya secara spesifik, aktivitas di amigdala, pusat rasa takut dan marah, akan menurun. Bayangkan ada bos galak yang tinggal tepat di balik jidat kamu. Tugas utamanya cuma satu, ngerem mulut kamu biar nggak asal ngomong jahat, dan nahan tangan kamu biar nggak lempar barang saat marah. Masalahnya, bos ini, yang kita sebut sebagai prefrontal cortex, sering banget ketiduran kalau kamu salah asuh. Dan saat dia tidur, emosi kamu mengambil alih kemudi tanpa rem. Pernah merasa menyesal setelah marah-marah? Itu tandanya bos di jidat kamu sedang cuti mendadak. Kita semua pernah ada di posisi itu. 5 menit yang lalu kita merasa benar, berteriak, meluapkan segalanya. Tapi 10 menit kemudian, rasa bersalah datang seperti ombak besar. Kita bertanya-tanya, kenapa tadi aku ngomong gitu ya? Padahal masalahnya sepele. Jawabannya bukan karena kamu orang jahat. Jawabannya ada pada manajemen energi otak kamu yang, maaf saja, mungkin sedang amburadul. Mari kita bedah sedikit ilmunya. Bagian depan otak kamu itu pusat dari fungsi eksekutif. Ini adalah CEO dari tubuh kamu. Dia yang mengatur fokus, membuat keputusan logis, dan yang paling penting, meregulasi emosi. Tapi ada satu kelemahan fatal dari CEO ini. Dia sangat boros energi dan kapasitasnya sangat terbatas. Dia bukan mesin abadi. Dia lebih seperti baterai ponsel tua yang cepat habis. Setiap kali kamu mencoba mengingat daftar belanjaan, mengingat deadline pekerjaan, atau memikirkan drama percintaan, kamu sedang menguras baterai CEO tadi. Energi glukosa di otak depan kamu terbakar habis hanya untuk aktivitas mengingat. Padahal, energi yang sama itulah yang dibutuhkan untuk menahan diri. Ini adalah hukum ekonomi dasar di dalam kepala. Sumber daya terbatas. Bayangkan otak depan kamu sedang juggling 5 bola sekaligus, yang isinya adalah ingatan jangka pendek. Tiba-tiba ada orang yang memotong antrean atau menyalip kendaraanmu. Otakmu butuh energi ekstra untuk bersabar, tapi energinya sudah habis dipakai buat juggling tadi. Akibatnya, bolanya jatuh, pertahananmu jebol. Kamu melegak marah, bukan karena hal itu besar, tapi karena otakmu sudah tidak punya sisa tenaga untuk mengerem impuls. Dalam psikologi, ini berkaitan erat dengan cognitive load atau beban kognitif. Saat RAM otak kamu penuh dengan data sampah yang harus diingat, sistem pemrosesan emosi kamu jadi lambat atau bahkan crash. Jadi, untuk berhenti jadi budak emosi, kita tidak perlu latihan meditasi di gunung selama 10 tahun. Kita hanya perlu mengurangi beban kerja si CEO di jidat ini. Kita harus melakukan outsourcing brain. Apa itu outsourcing brain? Sederhananya, jangan biarkan otakmu bekerja sendirian menyimpan data. Otak kita didesain untuk memproses ide, bukan untuk menyimpannya seperti gudang arsip. Solusi paling praktis, murah, dan ampuh yang sering diremehkan orang adalah mencatat. Ya, sesederhana memindahkan isi kepala ke atas kertas atau aplikasi digital. Saat kamu menuliskan to-do list, ide liar, atau kekhawatiranmu, kamu sedang menciptakan external brain. Kamu secara fisik memindahkan beban dari prefrontal cortex ke kertas. Ini bukan soal produktivitas kerja saja, ini soal kesehatan mental. Saat data itu aman di kertas, otakmu secara otomatis berhenti memprosesnya secara aktif. Loopnya tertutup. Ada fenomena psikologis bernama efek Zeigarnik, di mana otak kita cenderung terus-menerus mengingat tugas yang belum selesai. Ini seperti aplikasi yang berjalan di background dan memakan baterai. Dengan mencatat, kamu memberitahu otak bawah sadarmu, "Hei, ini sudah dicatat, aman, kamu bisa istirahat sekarang." Seketika itu juga, beban RAM otakmu berkurang drastis. Lakukan teknik brain dump setiap pagi atau saat kamu merasa kewalahan. Tuliskan semuanya. Tagihan listrik, ide konten, rasa kesal sama teman, sampai hal remeh seperti beli sabun cuci muka.
Jangan disensor. Tujuannya adalah mengosongkan tangki penyimpanan otak depanmu. Biarkan kertas yang menanggung beban itu, bukan syaraf-syarafmu yang berharga. Selain tugas, catat juga emosimu. Psikiater Dan Siegel menciptakan istilah name it to tame it. Saat kamu memberi nama pada emosimu dan menuliskannya secara spesifik, aktivitas di amigdala, pusat rasa takut dan marah, akan menurun. Dan aktivitas di prefrontal cortex akan meningkat. Menulis adalah jembatan yang menghubungkan perasaan kacau dengan logika bahasa. Setelah kamu rutin melakukan outsourcing ini, rasakan bedanya. Tiba-tiba, kamu punya ruang lebih di kepala. Baterai CEO kamu awet sampai sore. Jadi, ketika ada pemicu stres datang, macet, komentar pedas netizen, atau pasangan yang ngambek, kamu tidak langsung meledak. Kamu punya cukup energi glukosa untuk berhenti sejenak, berpikir, dan merespons dengan elegan. Ingat bos galak di jidat tadi? Sekarang dia sudah tidak ketiduran lagi. Dia segar bugar karena kamu tidak membebani dia dengan tugas mengingat hal-hal sepele. Tugas dia sekarang murni menjadi penjaga gerbang perilaku kamu. Dia siap menahan impuls negatif sebelum menjadi kata-kata yang menyakitkan. Kamu kembali memegang kendali atas dirimu sendiri. Ini bukan sekadar tips mencatat. Ini adalah strategi pertahanan diri biologis. Dengan memindahkan beban kognitif keluar, kamu mengubah dirimu dari orang yang reaktif, sumbu pendek, dan gampang meledak menjadi orang yang responsif dan berwibawa. Kematangan emosi itu sebenarnya bukan soal niat saja, tapi soal manajemen energi otak. Jadi, hack otak depanmu hari ini. Ambil kertas, ambil pena, dan mulailah memindahkan kekacauan itu keluar dari kepalamu. Jangan biarkan otakmu jadi gudang. Biarkan dia jadi pabrik ide dan benteng kesabaran. Coba tantangan ini selama seminggu dan lihat betapa tenangnya hidupmu. Saya, Nama Narator. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah bertumbuh.